Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 106. Di sini saya dari kelas 2D. Saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kejuruan. Untuk penjelasan lebih detailnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada penjelasan materi kali ini, saya memilih model pembelajaran CTL, di mana CTL Contextual Teaching and Learning. Nah, sebelumnya apakah teman-teman tahu apa itu model pembelajaran CTL? Pengertian CTL sendiri adalah model pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata. Dan untuk tujuannya membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna bagi siswa dengan menghubungkan pengetahuan akademis dengan situasi sehari-hari yang mereka alami. Di Madura sendiri itu terdapat beberapa karakteristik siswa orang Madura. Salah satunya kehidupan yang erat dengan budaya dan tradisi lokal. Contohnya siswa di Madura umumnya memiliki latar belakang budaya yang kaya dan kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh adat istiadat. Nah, yang kedua ini semangat gotong royong. Budaya kerjasama dan saling membantu itu yang merupakan suatu karakteristik yang sangat kuat. Dan yang ketiga, akses teknologi yang bervariasi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke teknologi dan internet. Namun, mereka memiliki semangat belajar yang tinggi. Karena keterbatasan suatu elektronik mungkin, tetapi itu semua tidak membuat mereka untuk menyerah dalam mencari ilmu dan berpendidikan. Nah, adapun langkah-langkah implementasi model pembelajaran CTL, yakni 1. Menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Contohnya, situasi dari kehidupan sehari-hari siswa di Madura untuk menjelaskan konsep-konsep akademis. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Mengajak siswa untuk memecahkan masalah nyata yang relevan dengan konteks lokal mereka. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Mendorong siswa untuk bekerja sama dengan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Melibatkan siswa dalam proyek yang berhubungan dengan lingkungan dan budaya mereka. Yang kelima, refleksi. Mendorong siswa untuk merefleksikan apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun contohnya pembelajaran CTL ini seperti guru mempraktikkan renang gaya kupu-kupu di hadapan para peserta didik. Nah, ada contoh lain semisal guru menampilkan gambar rangka manusia untuk menunjukkan bagian-bagian rangka manusia tersebut. Nah, di sini ada beberapa evaluasi terkait CTL mencakup berbagai aspek. Yang pertama, keterlibatan aktif. Mengamati sejauh mana siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, keterampilan pemecahan masalah. Menilai kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah nyata. Yang ketiga, kerjasama tim. Menilai bagaimana siswa bekerja sama dalam kelompok. Yang keempat, produk akhir. Menilai hasil proyek atau tugas yang dibuat oleh siswa.
Yang terakhir, refleksi dan umpan balik. Menilai kemampuan siswa untuk merefleksikan pembelajaran mereka dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, model pembelajaran CTL ini juga berkaitan dengan keterampilan abad 21 yang dikembangkan. Satu, keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Siswa dilatih untuk berpikir kritis dan menemukan suatu solusi kreatif terhadap masalah yang kompleks. Yang kedua, kolaborasi dan kerja tim. Proses pembelajaran mendorong siswa untuk bekerja sama dan menghargai kontribusi satu sama lain. Yang ketiga, komunikasi. Siswa belajar menyampaikan ide dan hasil kerja mereka dengan jelas dan juga efektif. Yang keempat, kreativitas dan inovasi. Siswa didorong untuk berpikir out of the box dan menghasilkan solusi yang inovatif. Yang terakhir, literasi digital. Siswa mengembangkan keterampilan menggunakan teknologi dan sumber daya digital dalam proses penelitian dan pengumpulan informasi. Nah, dari penjelasan materi yang saya sampaikan, saya dapat menyimpulkan model pembelajaran contextual teaching and learning adalah model pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata. Dan juga ada pun beberapa contoh seperti guru menjelaskan secara langsung mengenai gaya renang kupu-kupu terhadap siswanya. Dan juga ada beberapa contoh lainnya. Juga terdapat beberapa langkah-langkah agar dapat mengimplementasikan model pembelajaran CTL ini. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah tidak terasa pembahasan materi kali ini sudah selesai. Tunggu di episode di pembahasan materi selanjutnya ya.